warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di kanal YouTube Doni Mars. Dan kali ini kita di playlist podcast. Udah lama gue gak bikin podcast, terakhir berapa bulan lalu. Dan bersama gue udah hadir teman lama gue, yaitu Om Jeffrey. Apa kabar Om Jeffrey? Alhamdulillah. Sehat ya? Apa kabar juga ya? Ya, baik-baik. Udah lama nih kita nggak ketemu. Ya, makanya sekalinya ketemu gue todong podcast. Kenapa gue bilang Om Jeffrey teman lama? Podcast dadakan, biasa ala-ala aja. Kenapa gue bilang teman lama? Karena kita dulu ketemunya di SMP Om ya. Kita satu SMP di sebuah kota di non jauh di sana. Di Kulon ya. Di Kulon. Bagian barat Pulau Jawa. Dan 2 tahun kita sekelas Om. Bener gak? Betul. Kelas 1, kelas 3 ya. Oke. Lalu setelah itu kita pisah sekolah. Gue ke sekolah yang satunya. Om Jeffrey masuk sekolah favorit di kota itu. Wah, gitu ya Om ya? Kira-kira begitulah zaman pada saat itu masih ada sekolah favorit tuh. Kalau sekarang kan udah sistem apa tuh? Yang pisah-pisah zonasi, tuh. Zonasi, betul. Nah, terus dalam perjalanannya kita kuliah, ya kan? Kemudian Om Jeffrey juga meneruskan, gua kemudian hijrah ke salah satu kota di Jawa Barat, kota besar Jawa Barat. Nah, lalu kemudian sekarang setelah sekian lama akhirnya ketemu lagi. Sebenarnya kita beberapa kali kalau dalam setahun tuh ada agenda kumpul ya. Kumpul. Kita masih ada setahun sekali biasanya halal setelah Lebaran kita kumpul di rumah teman-teman kita juga. Iya sih. Bahkan setelah sekarang udah pada kerja ya, udah pada mungkin jadi profesional. Sampai dengan tahun sampai dengan sekarang setelah Masehi ya. Iya, sampai dengan sekarang nih kita masih alhamdulillah masih suka kumpul-kumpul, reuni kecil-kecilan ya. Kelas kita alhamdulillah silaturahimnya masih terjaga. Ngomong-ngomong, sibuk apa sekarang kegiatan? Saya jadi buruh pabrik lah ya, karyawan swasta. Oke. Di sekitaran baratnya Pulau Jawa juga. Oke. Ya, itu kesibukan ya. Masih di dunia pendidikan? Karena dengar-dengar dulu pernah ngajar ya? Masih juga. Oh, masih juga. Masih ini juga ya. Jadi ngasuh mahasiswi. Jadi gemes. Ngasuh dede gemes. Oh, masih ya? Masih, alhamdulillah. Oke. Kalau menurut lo kenapa sih apa sih yang bikin ikatan pertemanan atau persahabatan di kelas kita tuh kuat sampai sekarang udah pada punya keluarga gitu ya, ada yang udah bekerja, udah segini segala macam, anaknya udah ada yang kuliah segala macam. Kita kan ini kan alumni SMP-nya nih yang kuat ya. Yang pasti kita punya rahasianya apa nih? Kepala suku ya. Kita juga kepala suku dengan inisial R. Nah, beliau ini yang kelihatannya sosok pemersatu. Betul. Kita manggilnya Pak Ketua ya, Pak Ketua ya. Ketua. Oke. Jadi itu sosok yang besar. Beliau dari dulu kita SMP, SMA sampai dengan kuliah segala macam. Beliau yang sesi sibuk tuh. Belum ada handphone. Iya. Beliau ya door to door menyatukan ada informasi kumpul-kumpul, informasi nikah. Oh iya, waktu itu ya. Yang nyebar undangan. By the way, kalau beliau nyalek atau nyabuk atau nyawal kot ya, nyalonin misalnya jadi caleg atau jadi eksekutif, kayaknya menang tuh. Saya yakin dari 20 orang yang milih 20 orang. Karena 20 orang itu teman-teman kita juga. Jadi masuk Pak Eko. Jadi kita kan kumpul dulu mulai bahas kuliah gimana, atau kerja gimana, lalu bergeser. 10 tahun kemudian kita kumpul. Anak sekolah di mana? Iya benar. Tadi kita mulai bahas. Nanti pernikahan anak apa? Iya. Lalu tadi juga jok juga tuh, bercanda juga. Nanti akekahan cucu kapan? Iya. Ya itu makanya kenapa gua tanya tadi rahasianya apa ya gitu. Bisa seperti itu. Ternyata itu ya. Ada sosok pemersatu bangsa. Nah, tadi sih obrolan cukup hangat ya, ngobrol ngalor ngidul, biasa obrolan bapak-bapak plus emak-emak gitu ya. Termasuk situasi kondisi sekarang gitu. Karena zaman kita dulu tuh
anak sekolahnya aja udah terbiasa diskusi, terbiasa kritis gitu ya. Walaupun mungkin zaman itu masih so tau, masih sotoy, masih sotoy. Apalagi pas zaman mahasiswa dikumpulin, sok-sok aktivis. Karena saat itu informasi pun terbatas. Ya. Hanya satu corong. Televisi swasta juga mungkin masih relay atau bagaimana. Koran-koran masih ya satu warna lah. Nah, ya, tapi dengan suasana seperti itu kita tetap kritis kan. Tetap kritis, tetap sotoy. seru dan sekarang udah era gadget tuh. Ya. Informasi itu begitu luas, terbuka. Dari media sosial ada, dari media mainstream, atau mungkin apa namanya? Nah, itu yang disebut kalau istilah kita sebutnya banjir informasi. Nah, relatif banjir informasi itu akan lebih effortnya untuk memfilter ataupun menerima membaca informasi itu harus lebih kencang lagi dibanding kita zaman dulu. Pasti. Kalau kita zaman dulu kan berita itu relatif sudah terfilter oleh lembaga pemerintah atau dengan sekolah, semacam sensor tanda kutip ya sensornya. Nah, kalau sekarang informasi terbuka, darah muda guys. Iya. Baik nasional maupun global ya. Sehingga itu effort. Tadi bahas juga tuh tentang Gen Z ya. Oh ya. Kita kan udah generasi apa ya? Kita milenial kalau kita termasuknya. Enggak. Kita bukan milenial. Pengen diajak kita before century BC. Generasi di atas boomer dong itu Pak. Ya, bahkan makhluk prasejarahnya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Gen Z, terus tadi nyinggung-nyinggung soal media sosial, media sekarang begitu terbuka, begitu informasi, banjir informasi istilahnya ya. Nyadar nggak sih kalau Gen Z itu walaupun mungkin dengan segala plus minusnya atau di mata mungkin yang tua-tua banyak minusnya kata si generasi, tapi mereka peduli peduli lingkungan, peduli politik, peduli keadaan, mungkin karena arus informasi tadi ya. Cuma mungkin ekspresi mereka itu mungkin beda dengan zaman kita Menurut gimana tuh tanggapannya tuh? Kayak kemarin kan ramai misalnya mereka demo atau menyampaikan pendapat atau naluriahnya kita sebagai manusia itu pasti kita bisa membedakan mana baik mana buruk. That's right. Ya. Itu udah naluriah. Makhluk sosialnya naluriah. Lalu mana baik mana buruk itu kita pasti naluriah. Termasuk kita bisa membedakan kebijakan-kebijakan ataupun lingkungan kita terjadi fenomenanya apa pasti akan merasakan. Cuma terkadang yang membuat kita naluri kita itu agak bias ya. Agak bias. Agak bias itu mungkin karena banjir informasi tersebut. Nah, informasi yang diulang-ulang, informasi yang glorifikasi. Apabila glorifikasinya yang mungkin kontra atau antitesisnya dari apa yang kita pikirkan secara naluriah, nah mungkin kita yang naluriah benarnya ini akan tertutup oleh glorifikasi tersebut, termasuk oleh informasi-informasi yang mungkin yang diciptakan untuk menutupi sesuatu. I see. Wow, berat tuh. Pembahasannya mulai berat ya, asik nih, seru nih. Jadi kita nggak usah aneh dalam masa dunia informasi terbuka ini ya menghadapi informasi ataupun perang informasi itu perang proksi itu ya memang sudah nggak bisa kita hindari. Makanya banyak ingat ya pada hoax apa segala macam itu ya. Nanti suatu hari siapa yang memegang sistem informasi siapa yang memegang media informasi atau saluran informasi, dia pemenangnya. Dia akan menjadi pemenang karena perang tidak akan terjadi perang fisik. Iya, zaman sekarang udah enggak sih. Perang proksi disebutnya. Atau di level yang ininya sih perang media lah, level yang bawah. Propaganda dan sebagainya. Sekarang eranya udah gila-gilaan ya. Kita tuh ngalamin tiga zaman kali ya. Kelihatan ketahuan tuanya tapi ya sudahlah gitu ya. Kita bukan cuma mengalami 3 zaman, mungkin 5 zaman. Zaman Petromak. Ya.
zaman lampu bolham. Ya, lampu hijau. Zaman lampu neon. LED itu apa? Neon. Neon dulu ya. TL. Lalu sekarang zaman LED. Ya kan? Mungkin nanti nggak lama lagi solar. Yo, ini apa namanya yang panel surya itu ya? Surya ini saya pasang. Woi, mantap. Oh iya benar guys. 5 generasi. Nah, ini antara lampu bolham beneran sama lampu LED tenaga surya gitu kan. Nah, itu kita harus beda. Mana yang karbitan, mana yang oke. Yang KW. Yang ori. Karena kita ngalamin tuh namanya kalau patromak tuh di apa? Iya harus dikocok dulu. Kita pakai tenaga dulu supaya dia menyala gitu kan. Kudu effort dulu nyalainnya, mungkin mau nyala jam 9. Petromak tuh lampu tempel ya, Om? Bukan, petromak yang masih pakai kayak lilin iya, gitu kan? Enggak, lampu petromak tuh dia pakai minyak tanah atau itu yang dikocok. Kalau yang lampu tempel tuh namanya apa tuh? Itu lampu tempel. Iya. Dari minyak tanah. Betul, lampu tempel. Gila, itu zaman kapan? Dulu ngalamin ketika saya kecil ya. Kalau ada acara di kampung itu kan pasti kalau mau terang pakai petromak. Jadi mau nyala jam 9 jam 10, kalau bisi satu udah dikompa dulu cari minyak. Gila. Itu berarti tahun berapa? 80-90-an ya? Masih zaman Pak Harto kali ya? Zaman Orde Baru lah ya? Kita masih kecil terus beranjak remaja. Kita kan berarti ngalamin berapa presiden tuh? Pak Harto, Pak Habibie, Bu Mega, Gus Dur dulu ya? Habis Habibie, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Jokowi. 6 presiden. Jadi kita seharusnya bisa lihat presiden plus minusnya dari semua itu apa. Iyalah, tentu semua punya plus, punya minus. Tinggal lihat minusnya yang banyak mana, plusnya banyak kan. Iya sih. Dulu kita zaman sekolah, hafal tuh nama-nama menteri. Iya ya. Bahkan punya RUPL kan. Jarang reshuffle, kalau sekarang kan dikit-dikit reshuffle. Setelah reformasi itu kan biasanya gitu. Pertanyaannya gantian nih, gue yang nanya. Tapi bebas di podcast gue ngomong. Kita ngobrol aja, diskusi. Kenapa kita nggak hafal? Karena ada reshuffle. Pertanyaan kenapa kita ada reshuffle? Nggak becus kerjanya berarti menterinya. Jawaban awam kan begitu kan? Iya kan, jawaban awam gitu dong. Jawaban awam gitu. Sehingga nggak becus kali menterinya, jadi kalau cepat. ada menteri dipecat karena nggak benar. Iya, atau kerjanya itu otak tinggalan zaman. Iya, itu awam lah. Awam. Ya. Enggak gitu juga. Indikator. Atau gini, yang agak pinteran dikit, itu mah intrik politik, jatah partai atau apa, jadi gantian gitu. Itu udah mulai agak pinteran dikit tuh jawabannya. Padahal gimana tuh? Yang pinternya gimana tuh jawabannya? Indikatornya semuanya. Ya tadi betul. Bisa jadi bermasalah juga betul. Oke, nggak bisa kerja, bisa jadi. Betul. Ini jangan salah. Bisa terjadi orang mengganti-ganti karena kalau di dalam teori, bukan teori ya, pendapat mau manajemen atau militer, kalau anak buahnya nggak benar pasti yang salah pimpinannya dong. Iya, itu logika sederhana sih. Jadi kalau pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang ketika anak buahnya tidak baik, dia dirubah menjadi baik. Ya nggak langsung cepat pasang. Ya. Harusnya nggak gitu. Kalau langsung cepat pasang, kebetulan kalau kita karyawan swasta merekrut itu kan dari pertama kita lihat tuh profiling dulu. Iya. Ini ilmu manajemen sih sebenarnya ini kan. Latar belakangnya apa? Ya. Nggak asal pasang, nggak asal rekrut. Paling gampangnya punya kartu kelakuan baik, debit bobot bibitnya. Kalau zaman dulu kan ada istilah tidak boleh ikut ormas A, ke partai B, gitu. Ada blacklist partai pelarang dan lain-lain. Iya. Nah, udah litsus tuh. Ya, kalau zaman dulu. Kalau di perusahaan kan dilihat itu kartu kelakuan baiknya. SKCK-nya kalau zaman sekarang ya. Itu lalu pernah ikut organisasi terlarang atau tidak, ormas terlarang atau tidak, dan lain-lain. Nah, kalau tiba-tiba kita lolos kan, seharusnya proses itu udah selesai. Oke. Sudah lolos. Nah, ketika dia tidak bisa bekerja, nah directionnya itu perintah dari yang tidak bisa bekerjanya ini apa? Pembinaannya. Misinya di situ. Misinya bisa jadi di situ. Jadi kalau dibilang ada yang kepartaiannya mungkin ada unsur kepentingan, bisa jadi benar. Jadi atau bisa jadi orang tersebut tidak bisa bekerja juga benar. Tapi juga harus diingat
yang memilihnya juga harus Pertanyakan. dipertanyakan. Udah tahu nggak bisa kerja kenapa dipilih? Iya, dari misalnya awal. gitu ya. Dari awal kenapa dipilih? Karena tidak memilih langsung karena atas orang. Ini kan semua berjenjang. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memajukan anak buahnya, bukan cuma memajukan dirinya sendiri. Nyindir siapa sih Om? Enggak. Disclaimer dulu. Ini siapapun. Ini soalnya dari ilmu manajemen di mana sih memang seperti itu. Ya. Artinya ini bisa dipakai di berbagai bidang ya. Betul. Di manajemen perusahaan bisa dipakai, di sekolah misalnya kepala sekolah ke anak buahnya, ke guru bisa dipakai, guru ke murid-muridnya manajemen kelas bisa dipakai, milih KM yang bener dong kan gitu ya. Kemudian di politik pun bisa dipakai. Jadi pemimpin yang baik itu dia bisa memajukan anak buahnya, jadi mengajak maju semuanya. Mungkin nanti akan terjadi regenerasi. Oke, regenerasinya berjalan mulus. Kaderisasi ya. Ini dia nanti suatu hari dia pensiun ganti yang muda. Dan ini udah siap yang mudanya. Jangan sampai diganti oleh anaknya. Kalau capable gimana misalnya? Kan sering terjadi perusahaan-perusahaan tuh. Ya. Kayak gue punya teman misalnya punya perusahaan lah, kecil-kecilan memang gitu, CV atau mungkin udah PT kalau sekarang. Nah dia kan udah mulai seumur kita lah ya, udah mulai nyiapin tuh anaknya juga kan udah mulai kuliah nih. Itu mulai diarahin tuh supaya nanti anaknya yang ngegantiin perusahaannya. Tapi emang sama dia dididik, itu oke dong. Ketika kita bicara ranah perusahaan swasta, ini kita bicara perusahaan swasta, siapapun bisa masuk. Kalau di swasta kan ada istilah level bawah ya, OB, atau staff kantor atau ya. Ketika ada suatu kesempatan buka perusahaan, buka program, disebutnya biasanya magang, PKL, manajemen training, gitu kan. Apapun istilahnya lah ya. Siapapun istilahnya. Kalau kita bukanya secara terbuka, berarti kan siapapun bisa ikut dong. Yes. Bukan cuma anak saya. Oh iya. Anak lu daftar. Nah pertanyaan gua, yang kategori capable itu, mampu itu, sudah diukurnya versi lo, versi gua, atau versi kita? Harusnya kita dong. Kita tuh maksudnya standar perusahaan dong. Pasti kan si bapaknya itu, si bos pertamanya, si owner, punya SOP dong. Maksudnya kan peluang itu harus dikasih secara sama ke setiap orang, termasuk ke anaknya. Intinya kalau lo menarik itu, startnya sama, privilege-nya sama, parameternya sama. Kalau di perusahaan namanya SOP itu harus sama. Gitu bro. Jadi boleh-boleh aja nih, kayak teman gue itu ngedidik anaknya kuliah jurusan ekonomi karena nanti mau pegang bisnis papa atau jurusan itu boleh. Kalau perusahaan pribadi boleh. Boleh ya kalau perusahaan pribadi. Asal capable. Enggak masih capable itu kalau perusahaan pribadi. Atau bangkrut di perusahaannya kalau nggak capable anaknya. Bangkrut atau tidak, itu urusannya beda. Nah, sama gini. Kalau yang berarti gue boleh nangkep. Maksud yang membawa hajat hidup orang banyak nih yang nggak boleh. Harus capable, harus SOP. Capable sama siapa yang berhak untuk menempati suatu posisi itu hal yang berbeda. Oke, explore more. Explore maksudnya? Capable itu urusannya dengan kemampuan, betul. Kalau misalkan siapa yang berhak itu di aturan, bukan itu bisa lebih luas. Misalkan kalau dia pemilik perusahaan, masalah capable atau tidak capable ya haknya si owner dong. Bener kan? Nanti masalah bisa atau tidak dia ketika udah dijalanin atau tidak baru ketahuan. Makanya kita bicara ketika capable boleh dong menempati suatu jabatan, tergantung perusahaan atau perusahaan miliknya atau punya konsorsium atau punya bersama. Contoh, kalau gua bicara perusahaan, kalau gua posisi direktur utama saja, tapi kalau saya direktur utamanya hanya jabatan pekerja, tanda kutip bukan owner, cuman pekerja karena perintah tugas menempati posisi presiden direktur atau direktur utama, nah otomatis saya nggak boleh bujuk dong anak saya masuk. I see. Karena lu dikasih mandat tertinggi oleh yang punya perusahaannya. Untuk menjalankan perusahaan. Cakep nih. Bukan masukin anak lu suruh masuk. Walaupun capable. Tetap harus diadu secara fair. Buka fair dulu dong. Nanti capable atau tidak kan ngikutin SOP atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau syaratnya nggak masuk, jangan maksain. Nggak maksain dong. Nah kalau maksain di situ udah geser kepada etika.
Kalau gua rubah aja peraturannya Boleh. sebagai direktur. Boleh Ngerubah aturan. Masuk Pak Eko. Larinya ke etika ya. Larinya ke etika. Walaupun dia punya wewenang untuk merubah itu ya. Etika itu, kita kalau bicara etika itu pada prinsip yang pertama itu adalah bagaimana kita mengatur untuk moral. Iya, etika. Moral itu kembali, moral itu kembali pada hati nurani diri masing-masing. Ketika hati nuraninya bilang, wah ada sesuatu nih yang merasa nggak pas, yang nggak janggal, ya nanti urutannya nanti bisa ke etika, ke moral dan lain-lain. Jadi nuraninya terganggu, saya itu larinya ke etika, ke moral, nanti terasa. Tapi perasaan zaman sekarang tuh banyak orang yang udah nggak terlalu peduli kayaknya etika ya. Entah itu di ranah apa gitu ya. Banyak yang kayak begitu. Ada gitu tuh. Itu PR juga ya. Ya, tapi karena memang kondisi kita dibanjiri informasi tersebut, informasi yang tidak nyaman, otomatis orang lain akan menjadi introvert. Ketika introvert, dia akan akan tanda kutip bagi orang-orang yang extrovert, dia akan bilang sombong, tidak beretika dan lain-lain. Nah, konsep etika dan moral ini juga bisa jadi tergantung pada siapa, tempat, dan akibat apa gitu. Iya juga. Sekarang kan kayak kemarin misalnya kan mahasiswa lagi rame demo dan sebagainya. Oke lah, itu hak hak setiap warga negara lah menyampaikan ekspresi dan sebagainya. Lo sebagai pendidik gitu ya, melihat misalnya mahasiswa lu itu berekspresi secara politis atau ya nggak mesti politis lah, menyampaikan aspirasi segala macam dengan cara-cara yang katakanlah kayak demo atau apa. Lu juga kan pastinya mantan aktivis lah dulu ya, atau cukup aktif lah mungkin untuk perkembangan sosial kan. Wajar dong sebagai seorang waktu muda dulu mahasiswa. Sekarang lo ngelihat ketika lo di posisi ini ya, pengajar atau dosen atau ini, terus ngelihat siswa lo atau mahasiswa lo tuh melakukan hal yang mungkin sama lo lakukan bertahun-tahun lalu, itu perasaan lo gimana Om? Apakah lo mendorong mereka atau lo dulu gue lihat dulu kasusnya apa nih, jangan main demo aja, lihat dulu kan gitu ya, atau memang wah ini emang gue kayak gini dulu nih, udah kalian turun ke jalan. Lu kayak gimana, tipe yang gimana sih sebagai pendidik? Yang takut, maksudnya bukan takut secara ini, maksudnya yang hati-hatikah dalam mengarahkan murid-murid ini atau mahasiswa lu? Gimana? Karena posisi gue nggak pengambil kebijakan di sana ya, tapi ini penilaian pribadi aja. Oke. Bukan sebagai pengajar lah ya, cuma melihat fenomena saja. Ya sebenarnya hal yang biasa-biasa aja sih seharusnya. Lumrah aja. Mau itu ditunggangi oleh si A, si B, si C. Tunggangi, men. Iya. Enggak apa, mau ditunggangi oleh kubu A, ditunggangi oleh kubu B atau kubu C, enggak masalah. Oh ya? Enggak masalah. Bukannya bahaya tuh kalau misalnya nih bocah-bocah yang masih berpolitik terus masalah. Di ini. Karena pada dasarnya mereka juga punya logika tersendiri, punya alasan tersendiri. Kita harus percaya anak-anak muda itu punya logika pemikiran sendiri. Wow, berarti lu ngasih trust ke mereka ya? Ya begitu, cuman yang jadi masalah sekarang jangan sampai demonya anarkis. Oh ya itu gue sepakat sih. Untuk aparat jangan memprovokasi, karena hampir sebagian besar demo-demo itu kalau boleh bilang pasti itu ada provokasi. Siapakah yang memprovokasi? Bisa dari sisi oknum mahasiswa, bisa jadi oknum aparat yang memprovokasi menjadi tanda kutip lah ya. Siapa pun bisa memprovokasi. Yang penting mahasiswa yang bukan mahasiswa ya, pendemo jangan merusak fasilitas umum, jangan anarkis. Aparat juga ya jangan memprovokasi, jangan atau terpancing. Kekerasan nggak boleh. Biarkan aja semua. Dilihat di pengamanan aja ya, paling pengamanan. Sekarang banjir informasi, masa kita nggak belajar bagaimana demo di Eropa, di Amerika, yang negaranya dibilang negara bebas, negara demokratis, dan kita belajar dari sana, negara demokratis. Ada pelajaran demokrasi kan kita dari sana, di sana demo sampai nutup toko. Ada demo ketika demo tertentu itu nutup toko, lalu ada yang nutup jalan. Sekarang dia menutup jalan, orang-orang yang mau kerja komplain, bilang katanya mengganggu kerja, bla 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 bla. Yang demonya bilang justru saya mau perjuangkan Anda supaya nggak macet-macetan kayak gini, supaya memperjuangkan Anda bisa kerja dengan tenang, melihatnya jauh gitu muter. Yang ada kan
muternya ke kanan, yang satu muternya ke kiri. Jadi semua benar. Tapi apa yang ngeri sih provokator sih Om. Ya. Kalau gue lihat ya, artinya ada oknum aparat, oke lah gitu. Ada oknum mahasiswa gini. ada Kalau provokator kita gitu. bicara provokator itu gampang. Ketika demo kubunya A misalnya. ditunggangi kubu A, pasti provokatornya bisa jadi dari kubu B. Bisa jadi ya. Kita demonya kubu B, bisa jadi provokasi dari kubu A. Bisa saja demo, atau bisa jadi kubu B juga kubu B. Kita kalau bicara provokasi, cuma yang penting jangan ada Kepancing. bukan, jadi jangan ada pihak yang satu merangkul, tapi dengan yang nanti dia pukul. Gimana Om? Yang satu merangkul? Jadi ketika kita yang punya kuasa nih, ketika dia pro sama si A, dia pukul si B. Oh. Atau dia si yang punya kuasa pro sama B, dia pukul si A. Seharusnya bukan gitu. Seharusnya dia pro sama A, si B diajak bicara, diobrolkan baik-baik, aspirasinya ditangkap. Bukan direpresif ya. Bukan direpresif. Jadi jangan beda dipukul. Iya itu. Ketika semua dikumpulkan, duduk dalam satu meja, nggak ada yang salah, pasti ketemu. Ibaratnya gini, kalau kita bicara demo, pasti dua kubu ini dua-duanya punya rasa cinta yang sama. Oke. Cinta kepedulian yang sama. Misalkan peduli kepada negara, nggak mau negaranya dirusak oleh oknum yang rusak. Tapi tanda kata-kata rusak ini, sudut pandang ini yang membuat berbeda kubu A kubu B-nya. Iya sih. Nah, itu rasa cinta ini yang harus dikelola nih oleh penguasa nih. Jangan sampai mentang-mentang beda. Misalkan si penguasa ini lebih condong ke A, bedanya dengan B, dia pukul si B. Ya makin akan semakin jurangnya semakin jauh. Rasa cintanya ini akan semakin hilang. Timbul kebencian. Nah itulah yang bikin timbul rasa kebencian. Lalu yang berikutnya merasa super. Ya. Merasa super yang atau yang merasa paling. Iya. Nah, rasa paling ini harus kalau pegang kekuasaan ya, sifat merasa paling itu ngeri. Paling benar. Ya di tataran manapun ini ya, bisa di level negara, level perusahaan. Kan kalau apalagi lo orang profesional, kalau misalnya ada bos yang kayak begitu kan kayaknya gimana gitu kan. Iya. Apalagi di level kekuasaan negara yang punya hajat hidup orang banyak ya, ngurusin itu. Paling saya paling benar nih. Padahal saya suka ini, gue suka cerita gini. Ini berteori aja ya. Kalau kita dalam dunia pendidikan akademik, kalau dibuka berapa satu hari berapa jurnal ilmiah yang keluar rilis. Betul. Mau apapun bidangnya ya, mau hukum, ekonomi, mau manajemen, mau pendidikan, bidangnya itu jurnal tuh tiap hari itu banjir. Pasti ada, iya. Pendidikan. Kalau di swasta itu tiap hari itu pasti ada trouble. Ada permasalahan, misalkan produksi bermasalah, bahan baku terhambat, lalu masalah dolar naik sekian dikit aja itu langsung besar. Bugan, ya. Lalu ada mesin macet lah yang kan tiap hari trouble. Antara setiap masalah yang jurnal kan ilmiah, artinya fenomena yang terjadi di perusahaan juga masalah tiap hari akan menghadapi. Artinya bisa jadi orang-orang itu kalau dia lambat menyerap kekinian, bahasa sederhananya gini, orang-orang kolot, ya, dia tidak tahu masalah itu berkembang. Iya, problem itu selalu berkembang. Solusinya masih jadul. Jadi kalau ada yang demo kritis, gebuk supaya itu solusi jadul tuh. Solusi jadul. Berarti menurut lo dalam kultur ya kita, karena kita hidup di Indonesia ya, negara Indonesia, kita dari lahir di sini, kultur oposisi itu penting nggak sih buat Indonesia? Ini kita ngobrol umum aja, kita kan ngalamin zaman Soeharto, ngalamin zaman Pak Habibie, Mega, SBY, Jokowi. Penting menurut lo ya, perlu ada oposisi yang seimbang gitu ya. Cuman di kita lebih condong oposisinya itu dikondisionalkan. Menarik. Oposisinya dikondisionalkan. Contoh ketika Orde Baru kita dibuat 3 partai. Iya. Ya, jadi 2 partai mengaminkan. Jadi cuma sekarang formalitas oposisi. Makanya ada kalimat lagu itu lagunya Iwan Fals yang DPR itu ya. Surat buat wakil. Iya. Lalu 2099 reformasi partai. Tapi oposisi nggak berjalan di sana.
Nggak terlalu ya. Nggak terlalu berjalan. Jadi cuma kritis saja, tapi bukan memposisikan sesuatu. Gitu. Nah, ketika zaman SBY 10 tahun. 10 tahun. Nah, ketika zaman SBY, saya pikir dibilang oposisi ada, dibilang oposisi kan tanda kutip itu PDI ya saat PDIP saat itu ya demo, jadi oposisi. BBM demo bagus. Jadi agak ngimbangin ya. Ngimbangin. Tapi memang agak nuansanya agak berwarna. Ya, oke. Ya. Tapi setelah 2014 ke sini Pak Jokowi berarti ya eranya Pak sebenarnya Jokowi. pada dasarnya ada oposisi. Pas awal-awal ada oposisi ya. Bukan awal, sampai 2019 ada oposisi. Bukan yang pada bergabung ke partai besar itu ya Pak? Koalisi besar itu ya? Iya, tapi tetap oposisi. Masih ada oposisi yang vokal. Bukan, oposisinya seakan-akan ditutup oleh program-program buzzer dan influencer itu. Oke, ya. Padahal biarkan saja. Kayaknya sampai sekarang sih itu. Ya. Nah, sekarang ganti gaya. Ganti ganti pemerintahan, mungkin 2019 saya Bebo kan, dengan ke 2014 Prabowo kan. Prabowo mungkin jadi berdekatan dengan Jokowi, bisa jadi gayanya dipakai sama lalu gitu. 10 tahun belakangan ya. Menarik ditunggu nanti setelah Pak Prabowo dilantik sih. Sebulan lagi lah, sebulan lebih dikit ya. Cuman kembali ke pertanyaan itu, oposisi itu penting. Asal oposisi yang sehat. Oposisi yang artinya bisa mengimbangi. Tanpa bermaksud merubuhkan juga enggak, ya artinya makar dong kalau gitu. Tapi terlalu lembek juga jangan ya. Buat apa ada oposisi? Penting oposisi. Oke. Ini Om, karena udah wajan maghrib, pertanyaan terakhirnya gini aja kaitan dengan bentar lagi kan presiden baru mau dilantik. Oktober lah kalau semuanya berjalan lancar. Harapan untuk politik Indonesia atau ekonomi Indonesia atau apapun secara umum setelah Pak Prabowo dilantik itu apa nih kira-kira? Presiden baru. Terlepas dari kita pemilu kemarin sah-sah aja mau milih suatu 2 3 saya nggak ada urusan dengan itu ya. Tapi kan kita punya presiden baru lah. Harapan apa tuh? Harapannya jangan ada lagi politik pengkotak-kotakan. Kampret. Yo iya, cembelin banget sih Om itu Om. Ya, aku Pancasila, anti Pancasila. Dianya sendiri ke Pancasilais misalnya kan. Ampun, dan menggunakan ormas-ormas keagamaan untuk memukul lawan politik. Bukan lawan politik yang memang satu aliran sama ormas tersebut atau satu agama di situ. Oh iya iya. Lalu apalagi ya, jangan lagi ada istilah di kota-kota dengan istilah seperti itu yang sekarang yang baru-baru ini kan kadrun. Iya kan. Anak abah. Kasian banget ya. Iya, lalu ada istilah pemilunya udah beres masih. Iya. Oke, tuh lampunya udah nyala, sudah maghrib, sudah azan juga. Gue cukupkan dulu bincang-bincang atau podcast kali ini dengan teman gue Om Jeffrey. Thank you Om Jeffrey. Yeah, sampai ketemu lagi, kumpul-kumpul lagi nih, seru. Disclaimer, ini obrolan orang awam, obrolan warung kopi aja. Obrolan warung kopi ya, santai nih habis bubar-bubar acara. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gue Didi Mars, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.